Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ingat-ingat, kapan terakhir kali kalian memesan tiket pesawat? Kemungkinan besar, jari kalian mungkin secara otomatis membuka aplikasi pihak ketiga atau online travel agent favorit kalian. Sebut saja aplikasi seperti Traveloka ataupun Tiket.com. Bukankah aplikasi resmi maskapainya langsung? Betul. Fenomena ini adalah realitas bisnis yang sedang dihadapi oleh industri aviasi, termasuk flag carrier kebanggaan kita, Garuda Indonesia. Bayangkan, dengan statusnya sebagai maskapai layanan penuh bintang 5 dan rekam jejak ketepatan waktu penerbangan mencapai 86%, ternyata penetrasi penjualan tiket melalui aplikasi mandirinya hanya di angka 11,3%. Terus sisanya, hampir separuhnya, tepatnya 47%, diserap oleh agen online atau online travel agent. Online travel agent tentunya sangat inovatif, perlu kita apresiasi. Mereka memberikan kemudahan luar biasa bagi konsumen. Tapi, dari sudut pandang bisnis dan maskapai, ketergantungan ini memunculkan sebuah tantangan besar bernama channeling cost, yang memunculkan biaya komisi. Setiap tiket yang terjual lewat online travel agent, berarti ada margin keuntungan maskapai yang harus dibagikan kepada pihak ketiga. Di tengah industri penerbangan yang marginnya sangat ketat akibat harga aftur dunia dan tekanan dari pemerintah, kebocoran nilai finansial ini tentu menekan profitabilitas perusahaan. Terus pertanyaannya, bagaimana sih sebuah maskapai raksasa bisa melepaskan diri dari ketergantungan ini dan merebut kembali margin keuntungannya? Kuncinya ada pada transformasi direct to consumer atau D2C. Di video kali ini, kita akan membedah strategi sistem informasi Garuda Indonesia. Bagaimana teknologi bukan sekedar alat support, tetapi senjata utama untuk memenangkan kembali pelanggan mereka. Mari kita bedah kasusnya. Untuk menyelesaikan masalah bisnis yang kompleks, kita tidak bisa langsung bicara soal bikin aplikasi baru. Kita butuh kerangka berpikir yang solid. Dalam dunia manajemen sistem informasi, ada pendekatan terkenal dari Ward and Pepper. Konsepnya sederhana. Teknologi yang dibangun harus selaras sempurna dengan ambisi bisnis internal dan siap menghadapi tekanan eksternal. Mari kita lihat kondisi internal perusahaannya. Garuda Indonesia punya kekuatan absolut, brand image yang sangat kuat, dan customer loyalty lewat lebih dari 2,1 juta anggota Garuda Miles. Namun, tantangan eksternalnya sangatlah berat. Konsumen sekarang sangat price sensitif dan mendapatkan super app perjalanan terpadu yang memanjakan mata. Yang sangat dikuasai oleh pemain online travel agent. Kalau kita bedah menggunakan analisis rantai nilai atau value chain, kita dapat melihat di mana letak luka utamanya. Pada aktivitas marketing and sales, terjadi value leak yang saya sebutkan di awal. Selain margin yang terpotong komisi, maskapai juga kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga di era digital saat ini, yaitu the new gold, data. Ketika Anda memesan via online travel agent lah yang tahu persis perilaku kalian, rute favorit kalian, hingga kebiasaan kita akan menginap di hotel mana. Sementara maskapai hanya mendapatkan data manifest penerbangan dari customer-nya. Tanpa data tersebut, mustahil bagi maskapai untuk memberikan promosi yang high personalized secara real time. Di sini terjadilah kesenjangan strategis atau alignment gap. Ambisi Garuda Indonesia saat ini adalah efisiensi operasional dan mencetak laba atau profitable. Tapi, hal yang akan sulit tercapai jika infrastruktur digital mandirinya tidak dirombak untuk bisa mengimbangi atau bahkan melampaui pengalaman pengguna yang ditawarkan oleh online travel agent. Terus, seperti apa sih takdir yang harus dibangun oleh Garuda untuk melawan dominasi ini? Kita masuk ke segmen selanjutnya. Pertama-tama, kita harus mengakui kehebatan online travel agent. Kenapa angka penetrasi mobile app dan website Garuda tertahan di angka 11,3%? Jawabannya ada pada holistic value proposition atau nilai tawar menyeluruh. Saat konsumen masuk ke aplikasi online travel agent,
mereka tidak hanya membeli tiket, mereka bisa membundling penerbangan dengan hotel, asuransi, hingga sewa dalam satu kali bayar. Selain itu, online travel agent sangat membanyakan penggunanya dengan fitur pasca jual yang praktis seperti kemudahan komparasi harga secara real time hingga keberanian online travel agent menalangi dana pengembalian tiket atau instant refund. Nah, inilah yang menjadi standar user experience yang tinggi yang membuat konsumen jadi enggan berpindah ke saluran direct to consumer atau aplikasi mandiri maskapai manapun. Terus lalu muncul pertanyaan kritis. Kenapa Garuda tidak ikut saja strategi bakar uang dalam tanda kutip dan menebar promo besar-besaran di Fly Garuda aplikasi mereka? Sebagai analis, kita harus melihat konteks internal dan eksternalnya secara objektif. Secara internal, fokus finansial dan energi manajemen Garuda dalam beberapa tahun terakhir terserap penuh untuk melakukan perbaikan fundamental yang sangat masif. Perusahaan ini hanya harus menyelesaikan urusan neraca, restrukturasi utang PKPU, hingga fokus pada pemulihan atau restorasi armada pesawat mereka. Hal ini yang membuat alokasi investasi untuk digital marketing atau subsidi tiket secara mandiri harus dilakukan dengan sangat kualitatif dan hati-hati. Dari sisi eksternalnya, industri penerbangan Indonesia diikat oleh regulasi tarif batas atas dan tarif batas bawah yang dilakukan oleh pemerintah. Di tengah harga after dunia yang fluktuatif, maskapai tidak memiliki fleksibilitas sebebas online travel agent dalam memotong harga dasar tiketnya. Nah, faktor-faktor inilah yang secara tidak langsung menghambat agresivitas Garuda di ranah direct to consumer. Namun, mari kita bicara soal keunggulan. Garuda Indonesia memiliki satu harta karun yang tidak dimiliki oleh online travel agent. Program loyalty murni. Bayangkan, Garuda memiliki lebih dari 2,1 juta pengguna aktif Garuda Miles. Nah, inilah yang menjadi basis pelanggan bernilai tinggi yang siap ditarik oleh ekosistem mandiri mereka. Hanya saja, kesenjangannya ada pada infrastruktur pengolahan datanya. Saat ini, aplikasi maskapai belum sepenuhnya memanfaatkan histori pencarian konsumer secara real time. Padahal nih, integrasi ekosistem royalty yang seamless adalah kunci utama pendorong transaksi langsung konsumen. Nah, sementara online travel agent tahu kapan kalian mencari tiket misalkan seperti ke Bali dan 5 menit kemudian akan mereka mengirimkan notifikasi seperti tiba-tiba ada diskon eksklusif ke HP kalian. Garuda Indonesia perlu masuk ke arena pertarungan data ini. Mereka harus bisa memberikan penawaran yang high personalized. Jika Garuda Indonesia tidak membenahi infrastruktur digital ini, margin yang terpotong komisi online travel agent akan terus membebani perusahaan. Oleh karena itu, kita butuh blueprint. Dengan menggunakan alat analisis McFarlane Strategic Grid, ada beberapa senjata rahasia berbasis AI yang harus segera dibangun oleh Garuda Indonesia. Apa saja portofolio aplikasi tersebut? Kita bahas di segmen selanjutnya. Sebuah ide transformasi sebagus apapun akan mati di ruang rapat direksi jika tidak masuk ke ranah finansialnya terlebih dahulu. Bagi jajaran C-level Garuda Indonesia, proyek IT tidak boleh sekedar menjadi cost center atau beban biaya, melainkan strategi penyelamatan margin operasional. Jika Garuda berhasil menurunkan porsi ketergantungan online travel agent dari 47% menjadi 37% saja dalam 3 tahun, bayangkan berapa juta dolar biaya komisi distribusi yang bisa diselamatkan dan dialihkan menjadi laba bersih. Terus, siapa yang mendanai infrastruktur barunya? Strateginya adalah capital allocation yang cerdas. Garuda tidak perlu membakar uang di awal untuk membeli server fisik. Mereka bisa menggeser capital expenditure CAPEX mereka menjadi biaya operasional atau OPEX melalui sistem cloud computing berlangganan. Selain itu, mereka bisa memanfaatkan momentum suntikan modal seperti dari Danantara untuk mengunci anggaran pengembangan digital ini. Setelah dananya aman, kemana investasi ini akan disalurkan? Dalam dunia konsultasi bisnis, kita memetakannya menggunakan McFarlane Strategic Grid. Amunisi utama Garuda harus diarahkan pada 2 kuadran di atas. Pertama, kuadran strategik. Garuda wajib membangun sistem customer berbasis AI. Sistem ini akan membaca data historis 2,1 juta member Garuda Miles dan memberikan promosi cross-selling yang high personalized secara otomatis.
serta evolusi aplikasi Fly Garuda menjadi super upgrade dalam perjalanan ini. Kedua, kuadran high potential. Untuk melawan harga agregator, Garuda butuh AI-driven dynamic pricing agar harga tiket di website resmi mereka selalu lebih gesit dan lebih murah dibandingkan online travel agent lain. Di kuadran ini, Garuda juga harus membangun bisnis to bisnis umroh marketplace mandiri untuk mengamankan margin dari segala jenis segmen, khususnya di segmen grup booking atau korporasi. Tentu, semua kejanggihan dari user interface ini tidak akan berjalan dengan sempurna jika bagian di belakangnya ini tidak kuat. Di kuadran key operasional, infrastruktur harus dimodernisasi dan yang paling tidak bisa ditawar adalah keamanan dari cybernya. Keamanan sistem juga menjadi hal paling penting dalam pengembangan SITI strategik. Mengelola jutaan data pelanggan, berarti Garuda Indonesia harus mengimplementasikan arsitektur Zero Trust Network dan dipantau setiap hari 24/7 oleh Security Operation Center untuk memitigasi risiko kebocoran data. Mengeksekusi rencana besar ini tidak mungkin dilakukan dalam semalam, apalagi memutus kontrak dengan online travel agent secara tiba-tiba yang akan merusak cash flow perusahaan. Kita akan pecah menjadi 3 fase utama. Fase pertama, di tahun pertama, kita akan sebut sebagai fixing the basic dulu. Fokusnya pada perombakan UI UX antar muka Fly Garuda, serta otomatisasi layanan pasca jual seperti refund mandiri, dan kemudahan bayar cash dan miles. Di fase kedua, tahun 2 sampai tahun 3, kita sebut sebagai leverage efficiency. Modul AI analitik customer, pelanggan, dan platform business to business mulai diluncurkan penuh. Di titik ini, porsi online travel agent akan mulai tergerus secara tidak langsung karena konsumen sudah merasa nyaman di ekosistem maskapai dari Fly Garuda. Di fase ketiga, di tahun 4 hingga tahun 5, disebut teknologi leadership. Transformasi menuju intelligent enterprise operasional sudah dikendalikan penuh oleh AI untuk analitik prediktif dan harga dinamis, menjadikan Garuda Indonesia kembali menjadi sebagai penguasa penuh atas saluran distribusinya. Pada akhirnya, transformasi direct to consumer ini bukan hanya sekedar soal seberapa bagus user interface aplikasi yang dibuat. Ini adalah pertarungan untuk merebut kembali margin keuntungan dan kepemilikan the new goal, yaitu data pelanggan. Dengan arsitektur TI yang tepat, Garuda Indonesia tidak lagi berposisi sebagai penumpang di ekosistem online travel agent, melainkan menjadi tuan rumah di ekosistem digitalnya sendiri. Jika roadmap dieksekusi dengan disiplin, investasi teknologi yang tadinya dianggap sebagai cost center akan berbalik menjadi profit center. Margin komisi yang berhasil diselamatkan dapat dikonfirmasi menjadi laba bersih, dan data perilaku pelanggan dapat diolah menjadi ancillary revenue bernilai jutaan dolar. Sebagai national flag carrier, Garuda Indonesia memiliki visi besar to become a sustainable aviation group. Di era modern ini, keberlanjutan atau sustainability bisnis tidak hanya diukur dari seberapa tangguh mesin pesawatnya, tetapi seberapa cerdas mesin kecerdasan buatannya dalam memahami keinginan customer. Teknologi adalah jembatan untuk mengantarkan perusahaan langsung ke genggaman tangan konsumen, bahkan sebelum mereka tiba di bandara. Pertarungan di industri aviasi digital memanglah sengit, tapi dengan penyelesaian antara strategi bisnis dan teknologi yang matang, Garuda Indonesia punya semua amunisi untuk terbang lebih tinggi dan mandiri. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah maskapai konvensional pada akhirnya bisa menggeser dominasi ekosistem raksasa online travel agent? Atau justru berkolaborasi keduanya yang menjadi kunci di masa depan? Tulis opini dan analisis Anda di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih sudah menonton analisis studi kasus bisnis ini sampai akhir. Jika Anda merasa wawasan ini bermanfaat, pastikan Anda share dan subscribe untuk analisis bisnis mendalam selanjutnya. Saya Rehan Hilmi Gotama. Sampai jumpa pembenahan kasus berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you guys in the next video.